Selalu kita mengucapkan lafaz alhamdulillah dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal, sekalipun kita sedang ditimpa musibah. Karena berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan ridho atas ketentuan Allah, khususnya untuk sahibul musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua hanyalah milik Allah, maka pasti akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu yang kita tidak tahu, sebagaimana pesan Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tetapi orang beriman tentu ingin akhir hayatnya bisa menggenggam gelar husnul khotimah, sebagaimana doa yang tidak pernah lepas senantiasa kita mohonkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala saat kita sujud. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khotimah. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, beri aku rezeki taubat nasuha sebelum datang ajal atau kematian menimpaku. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhanku, Engkau yang membolak-balikkan hatiku, maka tetapkan hatiku kepada agamamu. Inilah doa yang senantiasa kita dawamkan agar dalam kehidupan kita dijadikan hamba yang senantiasa menjaga taubat. Itu rizki yang besar, taubatan nasuha. Kemudian hati kita terpaut kepada agama Allah, tidak tergoyahkan dengan kondisi apapun. Akidahnya lurus, akidahnya kuat, dan saat akhir hayat benar-benar berpulang dengan gelar husnul khotimah. Semoga doa kita dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, sedikit pesan tentunya untuk sahibul musibah dan anggota keluarganya. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala jelang masuk bulan Ramadan. Ayah Anda tercinta, suami tercinta, kakek tercinta, saudara tercinta, kawan kita Bapak Kamadi telah berpulang ke rahmatullah. Kenapa kita harus husnudzon kepada Allah? Sakit yang dia derita insya Allah menjadi penggugur dosa-dosa. Beliau ahli ibadah, ahli taat, maka kita sebut kebaikan-kebaikannya saja, karena beliau memang orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Rasul mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang berkepanjangan, gundah hati, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka sahibul musibah harus yakin hadis Bukhari Muslim ini, bahwa Allah sangat mencintainya. Ujian sakit yang diberikan kepada Allah yarham Bapak Kamadi ini, insya Allah dosa-dosanya terhapus, amin ya rabbal alamin. Tentunya keluarga sedih itu boleh. Nabi saja ketika anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia juga menangis, tapi bukan tangis ratapan, hanya tangis kasih sayang. Betul, kalau sudah tiada baru apa Pak? Baru merasa kehilangan karena berharga dalam kehidupannya. Orang yang solih, ayah yang solih, suami yang solih, kawan yang solih. Ingat kebaikannya saja. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, pastilah ayah Anda tercinta, beliau meninggalkan amalan-amalan yang baik untuk dilestarikan, dilanjutkan bagi anggota keluarga. Kalimat ini berulang kali disampaikan sebab supaya tidak lupa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan karena peringatan itu berguna bagi orang beriman. Ingat kebaikan-kebaikan ayah, lestarikan, lanjutkan. Apalagi ini di bulan Ramadan yang semua amal itu terangkat luar biasa. Asyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam diskusi lewat lisan Nabi, riwayat Al-Bukhari. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya.
Puasa bukan sekedar nahan lapar dan dahaga saja, tapi amaliyah, rincian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Di antaranya khusus bagi sahibul musibah mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bagi kita saudara orang beriman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian atau kebencian di hati kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Doamu untuk saudaramu sesungguhnya adalah untuk dirimu sendiri. Malaikat mengaminkan doa tersebut. Ini bulan Ramadan, maka banyak-banyak kita berdoa khususnya untuk sahibul musibah. Betul. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika Bani Adam berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, putus semua perkara kecuali 3 hal: sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini anak soleh, ingat harus jadi anak yang soleh agar doanya terangkat menjadi pintu ampunan orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh semuanya. Amin ya robbal alamin. Siapapun kita yang hari ini sudah jadi kakek sekalipun, sudah buyut sekalipun, tetap kita anak bagi orang tua kita. Dan sebagian besar di antara kita ini lebih banyak orang tuanya telah tiada. Kita ingin di akhirat kelak bersama orang tua kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Iya, sekarang kita terpisah, tapi di akhirat kelak insya Allah ketika kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah jadi orang yang salih, Allah janjikan akan masuk ke dalam surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Ingat, orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Ayah ibunya atau nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya ketika di dunia dulu, juga anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat menyuruh mengucapkan kalimat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera atasmu. Inilah akhir kesudahan yang indah. Engkau menjadi ahli surga asbab dari kesabaranmu. Maka ibu, anak-anak, cucu dan kita semua harus jadi orang yang sabar. Sabar kunci segala kebaikan. Man sabara dzafira. Siapa yang sabar pasti beruntung. Jangan katakan yang sabar bubar. Yang sabar insya Allah beruntung. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah diberikan kepadanya pahala tanpa batas.